Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel ini. Masih dengan saya Erna Abadi. Kali ini saya akan menceritakan tentang fenomena ketindihan. Pasti kalian semua pernah mengalami atau mendengar kata ketindihan atau kelindian. Kalau di tempat saya namanya ketindihan. Kalau orang kita menyebutnya ketindihan ini karena waktu mau bangun tidur dia nggak bisa bangun, nge-freeze karena ada gangguan, katanya ada yang ditindih, juga ada orang besar gitu, penampakan orang besar dan lain-lain. Tapi ternyata penjelasannya secara medis ada, yaitu kalau secara medis disebut sleep paralysis, yaitu salah satu fenomena gangguan tidur di mana kondisi ini menyebabkan kita seakan-akan mengalami kelumpuhan dan sulit bicara saat tidur ataupun bangun tidur sekalipun. Hal ini terjadi ketika di mana kita mengalami masa transisi antara kita tertidur dan terbangun. Mungkin kalian juga pernah merasakan kan, kayak orang yang tiba-tiba jatuh, tiba-tiba masuk ke lubang kakinya, itu konon katanya juga ketindihan. Gimana dengan narasumber kita kali ini? Apakah dia mengalami ketindihan atau sleep paralysis? So check this video. Narasumber kita menceritakan kalau apa yang dialaminya, baik di alam nyata maupun di bawah sadarnya, itu ternyata adalah gangguan dari penghuni rumahnya. Seperti kejadian malam itu. Malam itu Rohila yang amat sangat kecapean dengan tugasnya sehari sebagai ibu rumah tangga, malam itu benar-benar capek, dia langsung tertidur dan tepar, sudah nggak ingat apa-apa lagi. Rohila ini karena kecapean, dia untuk berdoa sebelum tidur pun dia nggak sempat. Hanya dalam tidurnya itu dia bermimpi kalau dia bertemu dengan teman-teman SD-nya, yaitu Tony, Susi, dan Sri. Mereka pun tanda gurau dan bercerita-cerita karena lama tidak berjumpa. Rohila ini mengamati mereka dan mengatakan kalau kayaknya kamu bukan temanku deh. Iya, kamu bukan temanku. Yang ku ingat Tony itu dulu loh, telinganya itu lebar, makanya dipanggil Capang, Tony si Capang. Tuh, Sri, kamu kan nggak bertaring Sri dulu, Sri, kok kamu ada taringnya tuh sedikit. Terus yang Susi itu gitu, mata Susi ini katanya banyak putihnya daripada hitamnya. Kamu juga Sus, kok banyak putihnya daripada hitamnya. Setelah Rohila notice, mereka ini menampakkan wujud aslinya. Tony yang bertelinga panjang, lebar kayak keledai, jangan paling lebar ya, pokoknya bertelinga panjang gitu. Terus itu yang giginya bertaring, Susi itu matanya putih semua, terus kulitnya bersisik. Dalam mimpi itu dia lari dan akhirnya dia terbangun dari tidurnya. Di alam nyata ini ternyata dia kayak langsung begitu dia bangun kaget dari mimpinya itu, dia nggak bisa bergerak, menggerakkan tangannya nggak bisa, untuk mau menggerakkan bibirnya juga nggak bisa, kayak kaku semua gitu tangannya itu. Rohila yang sudah terbangun dan dalam keadaan sadar nggak bisa bergerak, hanya diam. Padahal dia tahu dan melihat suaminya itu masuk ke kamar dan berganti baju, kayaknya suaminya itu mau lari pagi. Dan Rohila berusaha memanggil Pak Tejo suaminya, tapi bibirnya ini kaku, nggak bisa bergerak. Jadi dia hanya diam dan dengan sekuat tenaga dia membaca doa-doa pendek yang dia bisa. Apapun dia baca, seperti apa yang dia ingat itu dia baca. Namun seperti ada hawa dingin yang sengaja ditiupkan di telinganya. Dan Rohila tetap baca terus doa-doa itu. Setelah dia berusaha dan hampir putus asa, dia baru ingat dengan nasihat bapaknya, kalau mau tidur baca 3 kul, surat An-Nas,
surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq. Kemudian Rohila langsung membaca semua surat yang dinasihatkan bapaknya itu. Akhirnya perlahan-lahan hawa dingin itu pun menghilang dan tangannya bisa bergerak lagi. Pelan-pelan dia bisa menggerakkan badannya dan dia bisa bangun. Terus setelah bangun dia berpikir, apa yang terjadi dengan aku tadi ya? Kenapa aku tadi nggak bisa bergerak? Hawa dingin tadi apa ya di telingaku ini? Kan telinganya ini sudah hangat, tidak apa-apa. Apa yang terjadi dengan aku tadi? Ada apa? Aku kecapean? Apa aku hanya halusinasi saja? Akhirnya dia beraktivitas seperti biasa, menyapu, memasak, sambil menunggu Pak Tejo pulang dari lari pagi. Setelah Pak Tejo pulang dari lari pagi, dia menghampiri Pak Tejo dan dia menceritakan apa yang dialaminya. Kata Pak Tejo, masa Bu? Oh, aku tadi lihat kamu itu loh hanya tidur. Jadi tak tinggal, aku nggak pamit. Kata Pak Tejo gitu. Aku pikir ini kaku mau manggil kamu Pak. Terus Pak Tejo bilang, apa kamu itu? Ketindihan ya Bu itu namanya? Nggak tahu, kata Pak Tejo gitu. Akhirnya mereka pun beraktivitas seperti biasa. Keesokan harinya Bu Rohila benar-benar mengingat kalau mau tidur dia harus doa dulu karena dia nggak mau mengulangi mimpi buruk itu lagi. Akhirnya dia pun tidur nyenyak. Tapi menjelang subuh ada lagi teror yang meneror dia. Seperti ada tangan yang menepuk-nepuk punggungnya. Bangun, bangun, ayo bangun. Karena dia tidur dalam posisi miring, akhirnya dia pun terbangun. Iya Pak, karena dipikir itu suaminya Pak Tejo. Akhirnya, tapi dia kaget loh. Pak Tejo masih ada di samping saya ngorok. Pak, bangun Pak. Siapa yang tadi membangunkan aku? Pak Tejo yang masih ngantuk-ngantuk. Apa sih Bu? Apa mimpi buruk lagi? Kata Pak Tejo gitu. Enggak, aku jelas melihat ada tangan yang menepuk-nepuk punggungku, tapi enggak ada wajahnya, aku enggak melihat wajahnya. Kata Bu Rohila gitu. Masa halusinasi ya Pak? Enggak tahu Bu, aku ngantuk, kata Pak Tejo gitu. Jadi Pak Tejo enggak bisa tidur lagi. Dia berpikir, apa ya, masa halusinasi? Tapi aku jelas lihat tangan tadi itu jelas, kata Bu Tejo. Karena enggak menemukan jawaban, akhirnya Bu Tejo menarik selimut lagi. Dan besok paginya seperti nggak terjadi apa-apa, mereka beraktivitas lagi seperti semula. Kemudian pada malam harinya Pak Tejo itu lembur dan meja kerjanya ini nggak jauh dari area TV. Bu Rohila sambil menemani Pak Tejo lembur, dia nonton TV. Tapi tak lama kemudian dia tertidur. Selang setengah jam, Bu Rohila berteriak-teriak, mengigau. Pak Tejo ini kan kaget, jadi lihat betapa terkejutnya Pak Tejo karena yang dia lihat itu Bu Tejo ini rambutnya kan terurai, terus di kepala itu ada tanduknya dan wajahnya ini menghitam, jadi dan kayak kebo-keboan yang di Alas Malang, di desa adat Alas Malang, Banyuwangi. Pak Tejo yang kaget langsung, Bu, bangunin Bu Rohila, Bu, bangun Bu. Istighfar Bu. Terus Pak Tejo pun langsung mengusap wajahnya Bu Tejo sambil membaca surat pendek. Akhirnya Bu Rohila terbangun. Oh, sudah selesai Pak, kata Bu Rohila gitu. Sudah selesai apanya? Wong tadi kamu lo mengigau, teriak-teriak, dan wajahmu itu loh Bu, kayak kebo-keboan yang ada di Alas Malang itu loh Bu, wajahmu itu Bu. Alah, masa? Bu Rohila nggak percaya, tertawa itu. Tapi ternyata kejadian seperti itu nggak sekali dua kali. Pak Tejo melihat wajah Bu Rohila seperti itu waktu tidur, dan anaknya pun pernah melihat kejadian serupa. Kalau nggak anaknya ini cerita, Bu Rohila nggak akan percaya. Setelah anaknya cerita, Bu, tadi malam loh aku melihat ibu mengigau, teriak-teriak. Terus pas aku ngeliat di kamar, ternyata ibu ini wajahnya seperti kebo-keboan, jadi aku takut, jadi aku lari aja, kata anaknya gitu. Plot twist dari cerita ini adalah ketika Bu Rohila mimpi buruk lagi. Malam itu Bu Rohila mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya itu
dia itu merasakan bahwa dia itu di bawah bukit dan di atas bukit ada seorang laki-laki yang melempari dia dengan balok-balok kayu yang besar. Karena ketakutan akhirnya Bu Rohila lari sekencang-kencangnya dan itu membuat dia langsung terbangun. Jadi begitu dia terbangun seperti biasa dia nge-freeze lagi, nggak bisa bangun lagi, tangannya kaku, nggak bisa bergerak, dan akhirnya dia berjuang lagi untuk membaca 3 qul, An-Nas, Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Terus dibacanya terus. Kemudian karena dia itu merasa entah itu capek, entah itu panik, jadinya dia itu lupa waktu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Lupa dia itu, apa lagi tulisannya itu dia lupa. Tahu nggak apa yang terjadi? Ada anak kecil di depannya yang menuntunnya, Ilahinna, sampai tertawa gitu. Kemudian tambah nge-freeze Bu Rohila ini, tapi dia tetap berjuang, dia terus membacanya lagi. Akhirnya dia mengikuti tuntunan anak itu sambil terus membaca, dan dia ingat lagi sama nasihat bapaknya bahwa membaca 3 qul ditutup ayat kursi. Dia lupa sama yang ditutup ayat kursi itu. Hanya dia membaca dan ditutup dengan ayat kursi. Alhamdulillah anak itu hilang. Terus seperti biasa telinganya ini juga dingin seperti ada hawa yang meniup itu. Alhamdulillah juga hilang. Pokoknya kalau bacaannya benar, tiupan yang di telinganya itu hilang dan tubuhnya bisa bergerak lagi. Tapi sebaliknya, kalau bacaannya salah, tidak akan hilang. Terus tiupan dingin itu terus akan terjadi. Akhirnya setelah Bu Rohila bisa bangun, dia mencari suaminya Pak Tejo. Dia bercerita sambil nangis-nangis, aku nggak mau seperti ini lagi Pak, aku capek tiap hari harus berjuang untuk lepas dari ketindihan. Akhirnya Pak Tejo ingat kalau Pak Tejo punya teman namanya Mas Ferry yang biasa menangani hal-hal seperti itu, misalnya membersihkan rumah yang lama nggak ditempati, meruqyah orang. Jadi dia akhirnya ke rumah Mas Ferry dan menceritakan apa yang dialami istrinya selama ini, gangguan teror yang dialami istrinya selama ini. Hari itu Mas Ferry datang ke rumah Bu Rohila dan Pak Tejo ditemani oleh 2 orang temannya. Baru sampai di depan rumah, Mas Ferry ini sudah geleng-geleng kepala. Pantas aja istri sampai diteror. Itu loh, dapur belakang rumah Samia itu merupakan kerajaan jin. Jadi menurut Mas Ferry di dapurnya itu sudah jadi kerajaan jin. Jadinya makhluk itulah yang meneror Bu Rohila selama ini. Mas Ferry dan 2 temannya ini duduk bersila membentuk lingkaran. Mereka nego untuk memindahkan kerajaan itu ke tempat lain. Dan alhamdulillahnya nggak lama kemudian ritual itu pun selesai. Mas Ferry selesai, dan sejak saat itu Bu Rohila tidak pernah lagi mengalami gangguan tidur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas, dan ingat, sebelum tidur baca doa 3 qul, Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq, ditutup dengan ayat kursi. Semoga kita tidak mengalami hal-hal seperti yang dialami Bu Rohila. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.